warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Ego Pertama dengan NIM 1901164. Sini saya kebagian tugas skala 1. Skala pembukaan. Skala 1 persalinan dimulai sejak terjadinya kontraksi uterus atau dikenal dengan HIS yang teratur meningkatkan baik frekuensi maupun frekuensi hingga senfik. Berdiri hingga 10 cm pembukaan lengkap atau kala pembukaan berlangsung dari mulai adanya pembukaan sampai pembukaan lengkap. Pada permulaan kala, satu HIS yang ditimbulkan dengan begitu kuat sehingga ibu masih komparatif dan masih dapat berjalan. Kala satu persalinan dibagi menjadi 3 fase, yaitu A. Fase laten, 1. Pembukaan serviks 0 cm awal sampai 5 cm akhir. 2. Kontrasi tidak teratur dan kemajuan dari teratur menjadi ringan ke sedang durasi 5 sampai 30 menit terpisah sampai 45 detik. 3. Pembukaan dan penipisan serviks pembagian. 4. Pecahnya membran ketubuhan secara spontan skrom menimbulkan ketubuhan arom. 5. Ibu banyak berbicara bersemangat. Fase aktif tahap 1 berakhir 8 sampai 20 jam. Primigravida atau 2 jam 14 4 jam. Multigravida atau multipara setelah mencapai fase ini. 1. Pembukaan serviks 4 cm awal sampai 7 cm akhir. 2. Kontraks tidak teratur sedang menjadi kuat durasi 3 sampai 5 menit terpisah 40 sampai 70 detik. 3. Serviks membuka 7 cm dengan penipisan serviks yang cepat. 4. Dimulai penurunan janin. Ibu menjadi sangat cemas dan gelisah, sering dengan kontrak yang intensif perasaan. Tidak bisa mungkin dilaporkan. C. Fase transmisi berakhir saat pembukaan lengkap pada 10 cm. 6. Pembukaan serviks 8 sampai 10 cm. 7. Kontraksi teratur kuat menjadi sangat kuat durasi 2 sampai 3 menit terpisah 45 sampai 90 detik. 8. Ibu lelah, marah, gelisah dan merasa tidak berdaya dan tidak mampu menangani persalinan ini. Adalah fase tersulit dalam persalinan. 9. Mual dan muntah dan sesuai kebutuhan untuk memiliki gerakan usus mungkin terjadinya. 10. Desakan untuk mengejar terjadi. 11. Blood show mengeluarkan hendri, darah meningkat seiring dengan mengeluarkan air ketuban. Dan ini pengajian 1. Integrasi ego. A. Dapat senang atau cemas. B. Nyeri, ketidaknyamanan. C. Kontragusar, peningkatan frekuensi, durasi dan keparahan. 2. Kesamaan irama jantung janin paling baik terdengar pada umbilius tergantung posisi janin. 3. Seksualitas adanya dari serviks, rabas, vagina mungkin lender, merah muda, kecoklatan atau terdiri dari plak lendir. 4. Prioritas keperawatan. A. Meningkatkan emosi dan fisik klien atau pasangan terhadap persalinan. B. Meningkatkan kemajuan persalinan, mendukung kemampuan kopling klien atau mencegah. D. Mencegah komplikasi maternal atau bayi. 5. Secara khusus. A. Memeriksa tanda-tanda vital. B. Mengkaji kontraksi, tekanan, interesi, dilatasi serviks dan penurunan karakteristik yang menggambar konstitusi internal, durasi dan tonus istirahat. C. Penipisan serviks memangnya mendahului dilatasi serviks pada kehamilan pertama dan seorang diikuti pembukaan dalam kehamilan berikutnya. Dan pembukaan serviks adalah sebagai besar tanda yang menunjukkan bahwa kekuatan kontraksi utensi yang infektif dan kemajuan persalinan. 1. Persalinan abdomen dapat untuk memberikan informasi jumlah lotus lestrak janin, penurunan janin. 2. Pemeriksaan vagina, membran serviks, yaitu stadion konsep keperawatan. A. Pengkajian kala 1. Integritas ego, dapat senang atau cemas. B. Nyeri, ketidaknyamanan. Kontrak reguler, peningkatan frekuensi, durasi dan keparahan. Keamanan terama jantung janin paling baik terdengar pada umbilius tergantung positif janin. 3. Seksualitas adanya dilatasi serviks, rabas, vagina mungkin lender, merah, mudi, kecoklatan atau lender dari plak lender. 4. Prioritas keperawatan. A. Meningkatkan emosi dan fisik klien pasangan terhadap persalinan, meningkatkan kemajuan persalinan, mendukung kemampuan
klien pasangan mencegah komplikasi maternal atau bayi, secara khusus memeriksa tanda-tanda vital. B. Mengkaji kontraksi tekanan uterus, dilatih serviks dan penurunan karakteristik yang mengkontrakterus frekuensi, internal, intensitas, durasi, dan tonus istirahat. C. Lapisan serviks invariant melalui indikasi serviks pada kehamilan pertama dan seorang juga perlu dalam kehamilan berikutnya. Pembukaan serviks adalah sebagai besar tanda-tanda yang menentukan bahwa kekuatan kontraksi uterus yang efektif dan kemajuan persalinan. Palpasi abdomen lapal untuk memberikan informasi jumlah fetus, letak janin, penurunan join, pemeriksaan vagina, membran, serviks, fetus, lotum. Diagnosa keperawatan kala 1. Nyeri berhubungan dengan kontrak uterus. 2. Resiko tinggi cedera berhubungan dengan hipoksia jaringan, hiperkapnia. 3. Perubahan eliminasi urin berhubungan dengan perubahan hormonal. 4. Risiko tinggi kerusakan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan suplai darah. 5. Risiko tinggi penurunan curah jantung berhubungan dengan penurunan aliran darah. C. Intervensi dan nasional. 1. Kala nyeri berhubungan dengan kontrak uterus, tujuan nyeri berkurang kita evaluasi. Pasien melaporkan nyeri berkurang. B. Pasien tampak relaks atau tenang di dalam kontraksi. Perkenalkan, nama saya Veronica, NIM 190100056. Di sini saya akan menjelaskan kala 2, yaitu pengeluaran bayi. Dimulai ketika pembukaan serviks sudah lengkap 10 cm dan berakhir dengan keluarnya 10 cm dan berakhir dengan kelahiran bayi. Kala kedua disebut dengan kala pengeluaran bayi. Tanda dan gejala kala 2 adalah, yang pertama adalah ibu merasa ingin meneran bersama dengan terjadinya kontraksi. Yang kedua, ibu merasakan adanya peningkatan tekanan pada rektum. Yang ketiga, perineum menonjol. Yang keempat, vulva, vagina, dan sphinctereni membuka. Yang kelima, meningkatnya pengeluaran lendir bercampur darah. Pada kala 2 persalinan, his atau kontraksi yang semakin kuat dan teratur. Umumnya, ketuban pecah pada pembukaan mendekati lengkap dengan diikuti keinginan meneran. Kedua kekuatan his dan keinginan untuk meneran akan mendorong bayi keluar. Kala kedua berlangsung hingga 2 jam pada primipara dan 1 jam pada multipara. Pada kala 2, penurunan bagian terendah janin hingga masuk ke ruang panggul sehingga menekan otot-otot dasar panggul yang secara reflektoris menimbulkan rasa ingin meneran karena adanya penekanan pada rektum sehingga ibu merasa seperti mau buang air besar yang ditandai dengan anus membuka. Saat adanya his, bagian terendah janin akan semakin terdorong keluar sehingga kepala mulai terlihat, vulva membuka, dan perineum menonjol. Lalu kala 2 selanjutnya, yaitu yang pertama adalah nyeri akut berhubungan dengan tekanan mekanik pada bagian presentasi, dilatasi atau peregangan jaringan, kompresif saraf, pola kontraksi semakin intensif. Yang kedua, perubahan curah jantung berhubungan dengan fluktuasi pada aliran balik vena, perubahan pada tahan vaskular sistemik. Yang ketiga, kerusakan integritas kulit atau jaringan berhubungan dengan pencetusan persalinan, pola kontraksi hipertonik, janin besar, dan pemakaian forceps. Perkenalkan, nama saya Maizaro Agustin, NIM 190100089. Saya dari kelas 19B S1 Ilmu Keperawatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengkajian skala 3. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih skala 3 itu. Nah, skala 3 itu adalah pelepasan uri. Kala 3 persalinan disebut juga dengan kala uri atau kala pengeluaran plasenta. Kala 3 persalinan dimulai setelah lahirnya bayi dan berakhir dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban. Pengkajian skala 3. 1. Aktivitas istirahat sama dengan perilaku senang sampai letih. 2. Sirkulasi. A.
tekanan darah meningkat saat curah jantung meningkat kemudian kembali normal dengan cepat. B. Hipotensi dapat terjadi sebagai respon analgetik. C. Frekuensi nadi melambat pada respon terhadap perubahan. 3. Makanan atau cairan kehilangan darah. Nyeri atau ketidaknyamanan sama dengan tremor kaki atau menggigil. Keamanan. A. Inspeksi manual pada uterus dan jalan lahir menentukan adanya robekan atau laserasi. B. Perluasan epiostomi laserasi jalan lahir. 6. Seksualitas. A. Darah berwarna kehitaman dan vagina terjadi saat plasenta lepas dari endometrium, biasanya 1,5 menit setelah bayi lahir. B. Tali pusar memanjang. Diagnosa keperawatan. Nah, 1. Risiko tinggi kekurangan volume cairan. 2. Nyeri berhubungan dengan trauma jaringan. 3. Risiko tinggi terhadap cedera maternal. Intervensi dan rasional. Intervensi. 1. Pantau TTV dan DJJ. 2. Pantau tanda-tanda dehidrasi. 3. Catat waktu dan mekanisme pelepasan plasenta. 4. Kolaborasi dalam pemberian cairan parenteral. Rasional. 1. Monitor tanda-tanda vital dilakukan karena efek samping oksitoksin yang sering terjadi adalah hipertensi dan peningkatan DJJ menandakan dehidrasi. 2. Segera minum melalui oral jika ditemukan tanda-tanda dehidrasi. 3. Pelepasan harus terjadi dalam waktu 5 menit setelah kelahiran. 4. Membantu memenuhi kebutuhan cairan. Nah, evaluasinya di sini yaitu 1. Pemenuhan kebutuhan cairan adekuat. 2. Nyeri berkurang atau kontrol. 3. Tidak terjadi cedera. Perkenalkan, nama saya Latul Hasanah, NIM 190100080. Di sini saya akan menjelaskan pengkajian kala 4. Sebelumnya, kala 4 itu adalah pengawasan dari 1-2 jam setelah bayi dan plasenta lahir untuk memantau kondisi ibu. Pengkajian kala 4. Yang pertama, aktivitas istirahat. Tampak kelelahan, keletihan, mengantuk atau berenergi. Yang kedua, sirkulas. Nadi bisa lambat 50-70 karena hipersensitivitas vaginal. TD mungkin rendah terhadap respon anestasi atau meningkat terhadap pemberian oksitosin atau hipertensi karena kehamilan. Mungkin edema PA ekstremitas dan wajah. Kehilangan darah selama persalinan 400-500 mili. Yang ketiga, integritas ego. Yang keempat, eliminasi ya. Kandung kemih mungkin teraba di atas simfosis pubis atau terpasang kateter. Yang kelima, makanan atau cairan, haus atau lapar, mual. Yang keenam, neurosensasi, sensasi dan gerakan ekstremitas bawah menurun pada anestesi spinal. Hiperfleksi. Yang ketujuh, nyeri atau ketidaknyamanan, mengeluh nyeri pada trauma epiostomi. Yang ke-8, keamanan. Suhu tubuh sedikit meningkat, dehidrasi, pengarahan tenaga. 9 yaitu seksualitas. Fundus keras terkontraksi, drainase vagina atau loklea jumlahnya sedang, merah gelap dengan bekuan kecil. Perineum bepsa dari kemerahan, edema, dan ekimosis. Strea mungkin pada abdomen, paha, dan payudara. Payudara lunak, puting, tegang. Intervensi keperawatan dan rasional. Yang pertama, resiko tinggi kekurangan volume cairan berhubungan dengan kelelahan, kegagalan miometri dari mekanisme homeostatis. Tujuannya, kebutuhan cairan terpenuhi. Kriteria evaluasi, pasien tidak dapat tanda-tanda dehidrasi. Yang kedua, haluran urin adukat. Yang ketiga, mukosa bibir lembat. Intervensi, pantau TTV trauma suhu, pantau DJJ,
ukuran masukan cairan dan haluran urin. Berikan masukan cairan atau yang kedua, nyeri berhubungan dengan trauma mekanis atau cedera jaringan. Tujuannya nyeri berkurang atau terkontrol. Kriteria evaluasi. Pertama, pasien meningkat, nyeri berkurang. 2. Pasien tanpa relaks, pasien tidak merintih kesakitan. Intervensi, kaji skala nyeri pasien. Yang kedua, beri pasien posisi yang nyaman. Yang ketiga, ajarkan pasien teknik relaksasi napas dalam. Yang keempat, lakukan messenger pada daerah fundus untuk menurunkan nyeri dan resiko pendarahan, mengontrol nyeri sehingga nyeri diraksana berkurang. 3. Risiko tinggi infeksi berhubungan dengan adanya luka episiotomi. Tujuannya tidak terjadi infeksi. Kriteria evaluasi, tidak ada tanda-tanda infeksi. 2. TTV dalam batas normal trauma suhu. Intervensi 1. Observasi TTV trauma suhu. Kedua, kaji tanda-tanda infeksi. Yang ketiga, pertahankan teknik ASKEP. Yang keempat, kolaborasi dalam pemberian antibiotik dan kaji efek samping. Yang keempat, perubahan proses keluarga berhubungan dengan transisi atau peningkatan perkembangan anggota keluarga. Tujuannya, penerimaan anggota baru dalam keluarganya. Kriteria evaluasi, ibu meningkatkan merasakan kebahagiaan memiliki bayi. Ibu tampak menyusui bayinya dengan penuh cinta. Ibu tampak menerima kehadiran bayi. Intervensi, yang pertama, observasi interaksi ibu dan bayi serta keluarganya. 2. Catat adanya menggunakan atau perilaku yang menunjukkan kekecewaan. Yang ketiga, berikan ibu menyusui bayinya. Yang keempat, anjurkan pasien dan keluarga menggendong bayinya. Evaluasi. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan cairan edukat. Yang kedua, nyeri berkurang atau terkontrol. Yang ketiga, tidak terjadi infeksi.